Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistioningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di SMK Farmasi Bakti Kencana. Ini adalah tugas 1.1K mengenai aksi nyata penerapan modul 1.1. Tugas ini mencerminkan refleksi yang terdokumentasi dari dalam diri saya setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan di kelas cenderung berpusat pada guru, di mana saya lebih mendominasi pembelajaran. Dan saya tidak rutin melakukan refleksi dan evaluasi di akhir pembelajaran, serta kegiatan tindak lanjutnya. Padahal hal itu menjadi salah satu hal penting dalam proses pembelajaran. Refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan nasional banyak sekali memberi pengaruh positif terhadap diri saya. Sebagai seorang pendidik, seharusnya saya menjadi teladan, penyemangat, dan juga memberikan dorongan pada murid. Dalam proses pembelajaran, seharusnya saya menuntun, bukan lagi menuntut. Saya harus memahami karakteristik murid dan menumbuhkan budi pekerti baik bagi murid. Saya juga harus optimal dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek dalam pembelajaran. Saya harus merubah pembelajaran yang selama ini saya lakukan menjadi berpihak pada murid. Dan saya harus selalu melakukan refleksi serta evaluasi di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana hal-hal yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan ke depan, serta kegiatan tindak lanjutnya. Hal ini menjadi hal penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, praktik baik aksi nyata, modul 1.1. Adapun kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, saya sesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang sedang berjalan di sekolah. Saat dimulai mempelajari modul 1.1 ini, di sekolah saya sedang melakukan kegiatan ujian atau SAS, sumatif akhir semester. Dan di akhir pembelajaran modul 1.1 ini, kegiatan SAS telah selesai dilaksanakan. Dan ketika saya akan mengerjakan kegiatan aksi nyata ini, saya sedang berada di pekan remedial dan pengayaan. Sehingga kegiatan aksi nyata modul 1.1 ini saya ambil dalam kegiatan melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial dan pengayaan ini merupakan kegiatan tindak lanjut terhadap suatu evaluasi, di mana evaluasi ini adalah evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dan juga hasil dari kegiatan ujian atau SAS yang telah dilaksanakan. Untuk memaksimalkan potensi murid yang sudah mereka miliki sebelumnya agar mereka mendapatkan tantangan baru dan dapat meningkatkan potensi itu. Selanjutnya adalah kegiatan perencanaan. Kegiatan ini saya lakukan dengan diskusi bersama kepala sekolah, wakil kepala bagian kurikulum, dan seluruh guru mata pelajaran. Di sini kami semua membahas hasil dari SAS dan juga hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan selama semester genap. Dan saya juga merancang program remedial dan pengayaan yang akan disampaikan kepada murid. Kegiatan perencanaan ini saya lanjutkan dengan menginformasikan mengenai daftar nama murid yang harus remedial dan disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp ke penanggung jawab masing-masing kelas untuk diteruskan ke grup kelas, di mana di sini memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, pelaksanaan.
Kegiatan ini dilakukan bersama di suatu kelas pada saat pekan remedial dan pengayaan. Berawal dari saya mengumpulkan seluruh murid yang ada pada daftar remedial dan mengumpulkan murid yang ingin melakukan program pengayaan untuk meningkatkan nilai dan potensinya. Saya mulai kegiatan dengan menjelaskan kembali materi yang akan diujikan kembali untuk memperbaiki nilai dan juga meningkatkan nilai mereka. Pada saat itu, pada materi fungsi dan persamaan kuadrat di kelas 10. Untuk mengingatkan mereka kembali mengenai materi ajar fungsi dan persamaan kuadrat agar mereka dapat melaksanakan program remedial dan pengayaan dengan maksimal. Kegiatan pengayaan saya bentuk kelompok agar mereka dapat saling berdiskusi untuk meningkatkan potensi dan pemahaman dalam pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, pembelajaran dalam kegiatan pengayaan berpihak pada murid, di mana murid berperan aktif dalam pembelajaran dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Pada kegiatan ini, saya menuntun dan mengarahkan murid, juga membimbing agar mereka dapat melaksanakan kegiatan remedial ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa kasih sayang. Di akhir kegiatan program remedial dan pengayaan ini, saya bersama-sama dengan murid melakukan refleksi. Refleksi ini dilakukan secara langsung untuk memperbaiki kualitas diri saya dan juga pembelajaran ke depannya. Banyak sekali tantangan dalam kegiatan yang saya lakukan ini, karena ini dilakukan sebelum kegiatan kelas meeting dimulai, di mana mereka sudah antusias untuk mengikuti kegiatan kelas meeting untuk merehatkan otak mereka setelah melaksanakan ujian dan mengakhiri tahun di semester genap. Untuk bahan refleksi, di sini saya tuliskan tantangan dan juga solusinya. Tantangan yang pertama yaitu banyak murid yang tidak terlalu fokus mengikuti program ini karena itu yang saya sampaikan di awal. Mereka masih harus memperbaiki nilai di mata pelajaran lain dan sudah bercabang pikirannya untuk mengikuti kelas meeting itu sendiri. Sehingga hasil dari program ini, terutama program remedial itu, mereka sudah memenuhi tetapi belum optimal. Tantangan lainnya adalah semangat murid yang sudah turun karena kecewa harus mengikuti remedial. Di sini saya kuatkan mereka bahwa ini adalah salah satu proses dalam hidupnya, di mana proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Saat kita sudah bersungguh-sungguh di awal, ketika harus memperbaiki sesuatu, kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar hasil kedepannya bisa maksimal dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, solusi dari hal ini adalah pengelolaan waktu dengan baik. Kemudian, melihat kondisi murid agar remedial dan pengayaan dapat diikuti dengan fokus untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan sebagai pendidik, saya harus terus memotivasi murid untuk terus semangat dalam belajar, terutama belajar matematika bersama saya. Math with Love. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik ini alhamdulillah saya peroleh dari rekan sejawat saya sesama guru dan juga dari murid untuk menjadi bahan refleksi saya agar lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, rekan kerja dari Bu Sulis di SMKF Bakti Kencana Bogor. Pendapat pribadi saya tentang Bu Sulis, beliau itu sosok guru yang bertanggung jawab, ceria, dan cerdas, dan insya Allah beliau adalah guru yang menyenangkan bagi siswanya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya melihat Bu Sulis itu terlihat sangat meningkat semangatnya, terutama dalam meningkatkan kualitas siswanya dalam pelajaran matematika, yaitu dengan cara remedial dan pengayaan, di mana remedial ini ditempuh untuk siswanya karena nilai yang dibutuhkan di bawah KKM, sedangkan pengayaan itu sendiri sudah memenuhi KKM tetapi ingin meningkatkan kualitas dalam
matematika, sehingga Bu Sulis sendiri mengadakan pengayaan itu. Untuk Bu Sulis, semangat sebagai guru penggeraknya, lebih rendah hati dan bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sumando dari 10 Farmasi. Sekarang saya sudah naik di kelas 11 Farmasi dan akhir semester lalu saya mendapatkan nilai ujian di atas KKN, tetapi saya masih ingin meningkatkan nilai rapot saya. Oleh karena itu saya mengikuti program pengayaan bersama Bu Sulis. Apa saja yang diberikan oleh Bu Sulis, saya diberikan materi beserta soal-soal tentang pengayaan tersebut agar saya dapat mendalami materi tersebut dan saya dapat mengerjakan semua soal-soal pengayaan yang diberikan oleh Bu Sulis. Lalu saya dibimbing sama Bu Sulis, lalu saya berhasil mengerjakan semua soal yang diberikan oleh Bu Sulis. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Zarini Sabila. Saya dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik dan saat ini saya sudah naik kelas ke kelas 11. Sebelum ujian kenaikan kelas kemarin, saya mendapatkan nilai yang kurang dari nilai KKM. Namun Bu Sulis mengarahkan saya dan membimbing saya dengan teman-teman saya untuk mengikuti program remedial atau perbaikan nilai. Dengan dimulai dengan Bu Sulis yang menjelaskan materi-materi sebelumnya dan kami diberikan tugas berupa soal-soal dengan arahan dan bimbingan Bu Sulis. Akhirnya saya mendapatkan nilai yang saya inginkan sesuai ekspektasi saya dan akhirnya saya berhasil menyelesaikan tugas-tugas di kelas 10 bersama Bu Sulis. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya Sulistioningsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.